Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abioga dengan NPM saya 9882 405 220 111 015. Saya mahasiswa dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa saja materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah entrepreneurship selama kuliah di semester 3 ini. Baik, sebelum kita membahas tentang PKM kewirausahaan, pertama-tama kita akan membahas mengenai PPKM terlebih dahulu. Di PKM itu singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM. Adalah sebuah wadah atau ajang bagi mahasiswa Indonesia untuk menyalurkan potensi yang dimiliki selama perkuliahan kepada masyarakat luas, agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta memperkaya budaya nasional. Sedangkan program kewirausahaan mahasiswa Indonesia atau PKM ini adalah workshop kewirausahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas berwirausahaan mahasiswa Indonesia dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia atau disebut juga KBMI, yang menekankan pada pendanaan pengembangan usaha mahasiswa dan akselerasi startup mahasiswa Indonesia atau ASMI, yang memberikan skema akselerasi bagi mahasiswa yang memiliki usaha startup digital. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa PKM lebih menitik beratkan pada kreativitas dan inovasi mahasiswa, berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang cendekiawan serta berjiwa mandiri dan arif yang menjadi pembaharu dalam masyarakat. Sementara PKM menitik beratkan pada bentuk kegiatan praktik berwirausahaan mahasiswa. PKM ini pasti memiliki sebuah tujuan, adapun manfaat PKM bagi mahasiswa antara lain mengasah kreativitas, mengasah nulis, dan menyampaikan serta menuangkan ide, mendapatkan pengalaman, mendapatkan pengakuan, dan mendapatkan kenalan atau koneksi. Dari yang paling besar manfaatnya ialah menjadi lulusan yang unggul, jadi menjadi kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, sehingga dapat membantu membangun Indonesia atau daerah setempat melalui ide-ide kreatif yang dimilikinya. Dalam membuat PKM ini yang harus mahasiswa lakukan apabila tidak memiliki ide kreativitas dan dapat melakukan ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Ide-ide PKM tidak harus yang rumit, cukup dengan sederhana sesuai isu global yang terjadi sekarang, dan sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang luas serta mengangkat kearifan lokal. Di sisi lain, manfaat PKM adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usaha yang lebih dini yang terbimbing. Adapun membantu mahasiswa dalam menentukan keunikan usaha dengan menemukan celah pasar yang tepat untuk meningkatkan peluang keberhasilan usaha, dan untuk menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu KBMI atau apa itu ASMI. Jadi KBMI itu adalah usulan usaha yang dapat diajukan pada program KBMI yang merupakan usaha bukan digital atau startup dengan kategori usaha sebagai berikut, seperti makanan dan minuman, jasa dan perdagangan, industri kreatif, produksi atau budidaya, dan teknologi terapan. Dan bila kalau ASMI itu ada startup fund
harus digunakan untuk mempercepat pengembangan startup dan menyelesaikan kendala yang dihadapi dengan kriteria penggunaan sebagai berikut seperti infrastruktur, aplikasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan bahan habis pakai. Dalam PKM ini sebenarnya memiliki banyak bentuk seperti PKM penelitian, PKM kewirausahaan, PKM masyarakat, PKM teknologi, PKM karya cipta, PKM artikel ilmiah, dan PKM gagasan tertulis. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan PKM tentang PKM kewirausahaan. Jadi PKM kewirausahaan ini bisa diartikan sebagai program dari Kemendikti dalam pengembangan keterampilan mahasiswa dalam berwirausahaan dan berorientasi pada profit atau keuntungan. Adapun untuk komoditas usaha yang dihasilkan berupa barang atau jasa. PKM kewirausahaan ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komunitas unik serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Namun, dalam hal ini lebih mengutamakan keunikan dan kemanfaatan komunitas usaha daripada profit. Pelaku utamanya adalah mahasiswa, sementara pihak lainnya hanya sebagai faktor pendukung. Banyak di antara mahasiswa ketika memulai untuk membuat PKM kewirausahaan ini merasa kebingungan dan dalam menemukan ide. Perasaan ini sendiri seringkali menyebabkan seorang mahasiswa gagal untuk upload pada kewirausahaan. Akibatnya tentu sangat merugikan baik untuk diri sendiri apalagi untuk pihak kampus yang bersangkutan. Karena setiap topik PKM memiliki tujuan masing-masing. Sebelum melihat contoh PKM kewirausahaan yang berpotensi lolos, pahami dulu apa tujuan dari PKM sendiri. Berikut saya akan jelaskan contoh tujuan dari PKM kewirausahaan. Yang pertama, menggali potensi kewirausahaan yang ada di masyarakat. Yang kedua, menemukan solusi terhadap berbagai masalah kewirausahaan. Yang ketiga, menemukan potensi komoditas usaha yang menghasilkan profit. Yang keempat, menciptakan bidang kewirausahaan baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, merintis bidang kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Jadi jenis PKM kewirausahaan ini tentu bisa mendatangkan keuntungan baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Jika proposal PKM lolos dan mendapatkan dana, maka mahasiswa bisa menjalankan rencana wirausaha, pembukaan lapangan kerja maupun bisa diwujudkan jika usaha tersebut mendapatkan dana dan berjalan dengan baik. Adapun syarat dari PKM ini, jadi untuk mengajukan PKM kewirausahaan ini setiap tahun pasti selalu berubah-ubah, meskipun berubah-ubah tapi menjadi intisari PKM tersebut. Syaratnya adalah yang pertama, PKM yang kewirausahaan hanya dapat diikuti bagi universitas, institut, sekolah tinggi baik negeri maupun swasta di bawah naungan Kemendikti. Yang kedua, PKM kewirausahaan diselenggarakan untuk semua bidang disiplin ilmu. Yang ketiga, PKM kewirausahaan ini diikuti dengan berkelompok. Adapun jumlah maksimal kelompok dalam PKM kewirausahaan ini adalah 3-5 orang. Yang keempat, syarat mengikuti PKM kewirausahaan adalah mahasiswa diploma dan S1 yang masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kelima, dana yang dapat diajukan untuk PKM kewirausahaan ini minimal 2,5 juta dan maksimal 12,5 juta. Oke, di sini saya akan coba memperlihatkan contoh bentuk ide bisnis proposal PKM kewirausahaan yang saya dan kelompok saya buat. Di sini saya akan menjelaskan
ide bisnis yang kami buat dengan judul masker dengan motif kain. Kenapa saya ngambil produk ini? Karena realistis saja berpikir produksi apa aja yang pasarnya lebih ideal di masa pandemi ini. Terus apa sih yang sering dibutuhkan masyarakat saat ini? Jadi kami memanfaatkan situasi dan kondisi yang terjadi. Makanya saya memilih masker karena barang ini sangat umum untuk digunakan masyarakat yang memulai aktivitas seperti sekolah, kerja, main jalan-jalan. Jadi kita coba produksi masker ini. Jadi apa sih keunggulan dari masker yang kita buat ini? Di sini kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat masker yang standar kualitas tapi lebih murah untuk dijual, karena saat pandemi ini sedang naik, terkadang stok masker yang ada di supermarket ataupun apotek terbatas. Jadi banyak yang habis karena banyak yang membeli produk itu. Apalagi harganya juga suka naik drastis, jadi mahal. Jadi kita mencoba meringankan keuangan yang dalam kondisi tersebut. Dari harga yang murah ini bisa jadi daya tarik kita untuk membuat mencari peluang. Karena masker ini sangat umum dibutuhkan masyarakat, soalnya untuk meminimalisir terjadinya COVID-19. Jadi bagaimana saya menjual produk ini? Jadi mungkin dalam penjualan kita memaksimalkan paket usaha untuk orang-orang yang ingin mulai usaha untuk sampingan, mungkin dengan cara menyebarkan brosur pada produk kami, terus memaksimalkan marketplace di online, ibarat kayak franchise dengan merek menyiapkan modal untuk membeli paket usaha kami yang memproduksi per bulannya. Jadi selain kita jualan di tempat pasar, kita mengalir di titik A, B, dan lain-lain. Bisa juga dengan dari online shop, di sosmed kayak di IG, Facebook, kita pasarkan di sana. Dan kita lakukan semaksimal mungkin tiap event yang ada, seperti saat ada pasar Sabtu Minggu. Di saat itu pun kita harus meninjau perkembangan produk apa yang harus diantisipasi agar minimalisir kesalahan yang terjadi. Yang harus diatasi dari persaingan ini, ide kreatif kita harus lebih dikembangkan dari keunikan produk biar menambah daya tarik konsumen. Harus sering evaluasi dalam mencari celah pasar, terus ditinjau perkembangannya, di mana ada kekurangan, kesalahan, kita perbaiki. Dari cash flow yang ini, jadi modal awal yang kami butuhkan sebesar 8 juta dari perkiraan kami. 3 juta itu biaya investasi kita untuk menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan saat produksi, dan mungkin untuk biaya per bulannya kita butuh 5 juta produksi stabil dan gak ada sisa bahan. Karena bahan-bahan kayak seperti masker ini sangat random dan tidak bisa diperkirakan. Di tiap produksi bisa saja lebih ataupun kurang, bisa ada yang gagal ataupun yang maksimal. Kami menjual semaksimal mungkin produksi ini dengan harga 5.000 dengan perkiraan 5.000 per bulan. Oke, itulah contoh hasil dari pembuatan proposal PKM kewirausahaan yang saya dan rekan saya sudah buat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang tentang pasar segmentasi. Jadi apa itu pasar segmentasi? Jadi pasar segmentasi itu adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda-beda
yang memiliki kebutuhan karakteristik yang berbeda yang efektif harus dapat diukur, memberikan keuntungan yang dibedakan secara jelas dan dilaksanakan. Ada banyak tahap yang dilewati sebagai kewirausahaan untuk mencapai keberhasilan dan meminimalisir sebuah kesalahan. Ini beberapa tahap yang harus dilakukan dalam pasar segmentasi tersebut. Jadi yang pertama-tama menemukan solusi untuk mengumpulkan sebuah ide. Yang kedua, mempersempit sebuah pasar. Yang ketiga, melakukan riset pasar. Yang keempat, memulai bisnis harus ada inovasi dalamnya. Yang kelima, harus memiliki tim untuk bisa saling menolong dalam kreativitas. Yang keenam, mencari sebuah celah dan mencari sebuah peluang dari beberapa pasar dan dari inovasi yang berbeda. Yang ketujuh, cari market research yang paling potensial. Dan yang delapan, memikirkan apa yang dibutuhkan dari target pasar apabila produknya atau konsumen atau rencana bisnis atau tim kuat yang kita buat ini. Yang paling penting adalah memikirkan kondisi apa yang kita butuhkan, apa yang kita butuhkan untuk mendapat daya tarik konsumen agar bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya perlu memikirkan keberhasilan bagaimana memperoleh sebuah paying customer. Dan yang terakhir, harus efisien dalam keuangan untuk memperhitungkan modal yang dibutuhkan. Selanjutnya, apa sih yang dibutuhkan untuk menciptakan pasar baru yang akan kita kuasai? Jadi kita harus menciptakan kualitas yang baik sesuai dengan kebutuhan customer. Kita harus fokus target yang menjadi potensial umum customer. Kita harus fokus untuk apa yang dijalani dalam sebuah proses bisnis dari tingkat kesulitan yang dihadapi. Dan kita harus kerja keras untuk mengidentifikasi dan memakai kemauan pelanggan yang menjadi target pasar kita. Kita pun harus memahami apa sih yang dari paying customer itu. Jadi kita jangan sampai jatuh dari customer. Kita jangan asal memasarkan produk yang tidak spesifik demi mencapai target. Dan kita jangan sampai tersesat dalam berpikir mengambil sebagian kecil dari market yang besar. Jadi dari pasar segmentasi ini memiliki tujuan dari pasar tersebut. Yang pertama, meningkatkan pelayanan konsumen supaya lebih baik. Jadi maksudnya setiap pembeli atau konsumen niscaya akan memperhatikan 4 hal yang krusial ketika kita memenuhi kebutuhannya, yaitu seperti harga, kualitas, pelayanan, dan ketepatan waktu. Kita akan harus tahu bahwa pelayanan yang dipercaya baik sebagai keliru satu hal yang paling penting di antara 4 hal yang sudah saya sebutkan tadi. Dengan adanya market segmentasi ini, sebuah perusahaan mampu lebih gampang dan pada menaruh suatu pelayanan yang sinkron segmentasinya. Jadi yang kedua tujuannya membuat strategi pemasaran dapat lebih terarah. Jadi maksudnya dengan adanya market segmentasi ini, taktik pemasaran pasar homogen mampu lebih terarah, termasuk waktu menyusun harga, produk, distribusi, dan promosi. Selain itu, memakai adanya segmentasi pasar ini, pengelompokan pasar yang sebuah perusahaan bisa lebih terarah, termasuk dalam mengarahkan dana dan usaha ke pasar yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, tujuannya yang ketiga dapat digunakan buat merencanakan bisnis dan mengevaluasi target.
Jadi dengan adanya segmentasi pasar ini, sebuah perusahaan mampu melakukan evaluasi terhadap semua aktivitas pemasaran sebelumnya. Hal itu tentunya bisa mengembalikan perusahaan supaya mampu mengetahui taktik pemasaran yang sinkron, menggunakan ciri pasar supaya mampu sebagai acuan waktu akan menciptakan perencanaan usaha ke depannya. Selanjutnya yang keempat, dapat mengenal lawan perusahaan. Jadi sesudah perusahaan tahu membeli yang terdapat dalam segmen pasar ini, selanjutnya perusahaan juga mampu mengenal siapa saja yang termasuk kompetitor pada sebuah segmen yang sama. Selain itu, aktivitas kompetitor juga mampu diketahui perusahaan. Dengan demikian, maka perusahaan mampu mencontoh dan memeriksa taktik pemasaran yang dilakukan sang kompetitor tadi supaya mampu merogoh perhatian konsumen. Dan dari tujuan tersebut ada pun manfaat bagi masyarakat pada segmentasi pasar ini. Jadi berikut 6 manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, itu pemasaran satu perusahaan lebih terarah. Yang kedua, membantu perusahaan dalam mengatur produksi. Yang ketiga, membantu perusahaan mendapatkan pasar segmentasi. Yang keempat, memudahkan perusahaan buat mengatur budget. Yang kelima, untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Yang keenam, memperoleh posisi yang menguntungkan. Jadi ada pun syarat-syarat segmentasi pasar ini. Jadi apa aja itu? Yang pertama, terukur, yakni pengelompokan pasar wajib mampu diukur baik luasnya, besarnya, dan daya beli konsumen pada segmen ini. Yang kedua, terjangkau. Jadi segmentasi pasar wajib bisa dilaksanakan oleh karena taktik pemasaran yang sudah dibentuk mampu dijalankan dan mampu menaruh pelayanan pada segmentasi pasar sebaik mungkin. Yang ketiga, cukup besar, relatif substansial sebagai akibat mampu menaruh laba saat perusahaan menaruh pelayanan. Yang keempat, mudah dibedakan, artinya segmentasi pasar dapat dibedakan, maksudnya segmentasi yang sudah dikelompokkan tadi wajib mampu dibedakan secara jelas. Yang kelima, bisa dilaksanakan, yaitu segmentasi pasar mampu dilaksanakan, artinya mampu melayani dan dari jangkauan asal daya perusahaan. Ketika melakukan sebuah segmentasi pasar, terdapat beberapa dasar yang pelaksananya antara lain seperti demografis, di mana berdasarkan pengelompokan pasar mencakup usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, ras, agama, dan sebagainya. Di sini ada pun jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi perilaku. Jadi segmentasi ini membagi konsumen menurut pengetahuan, loyalitas, respon, dan penggunaan konsumen terhadap produk atau jasa yang Anda tawarkan. Anda juga mampu membagi menurut seberapa manfaat yang diperoleh konsumen. Yang kedua, segmentasi psikografis. Jadi segmentasi ini membagi konsumen menurut hal yang disukai, aktivitas, dan dilakukan oleh pendapat konsumen. Dengan istilah lain, segmentasi ini serius dalam dimensi psikolog, misalnya hobi dan ketertarikan. Yang ketiga, segmentasi demografis. Strategi ini membagi konsumen menurut ciri generik konsumen seperti usia, gender, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan lain sebagainya. Segmentasi ini sebenarnya relatif gampang dilakukan lantaran jumlah konsumen, tetapi juga relatif untuk sulit lantaran pasarnya sangat luas sehingga membutuhkan bisnis yang lebih besar dan sebagai pembagian yang lebih rinci supaya menerima konsumen yang lebih yang sesuai.
Yang keempat, segmentasi geografis. Jadi strategi ini membagi konsumen menurut unit geografis yang berbeda. Misalnya negara, provinsi, kabupaten, atau kota, dan sebagainya. Dalam hal ini Anda menggabungkan segmentasi geografis memakai segmentasi demografis. Yang kelima, segmentasi waktu khusus. Jadi segmentasi ini serius dalam pelaksanaan pemasaran yang saat-saat tertentu. Misalnya bila Anda mempunyai bisnis fotografi maka Anda bisa membuka stand fotografi pada sekolah atau universitas yang sedang menyelenggarakan wisuda. Contohnya seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari materi segmentasi pasar yang sudah saya jelaskan. Baik, di materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beachhead market atau rinci profil dari pasar utama. Jadi setelah menentukan pembagian segmentasi pasar, langkah selanjutnya kita harus menentukan beachhead atau bisa dibilang membuat secara rinci pasar dari profil pasar utama. Dengan memilih beachhead, kita harus memfokuskan aktivitas marketing kita. Setiap segmen pasar membutuhkan strategi marketing yang berbeda. Dengan segmen yang semakin homogen, semakin efektif pula strategi yang dapat kita rancang dengan memilih sebuah pemilihan beachhead ini. Maka strategi marketing yang dibuat pun harus menyesuaikan. Jadi karakteristik yang homogen ini akan memudahkan kita untuk menentukan penawaran yang tepat. Jika ada segmen pasar yang di luar beachhead market yang tertarik, bisa dianggap bonus, bisa dibilang bonus. Setelah beachhead market ini berhasil dikuasai, maka lebih mudah untuk menjangkau flow on market. Jadi kita telah memiliki reputasi dan pengalaman meskipun market yang dikuasai misalnya masih kecil lah, dibilang masih pemula. Di sini ada beberapa karakteristik beachhead yang bisa saya jelaskan, bisa disebut ideal. Jadi yang pertama, kita harus pelanggan memiliki kemampuan membeli penawaran Anda. Yang kedua, kita harus tahu bagaimana menemukan para pelanggan ini. Jadi yang ketiga, kita bisa menawarkan solusi yang tepat bagi mereka. Yang keempat, pelanggan sangat membutuhkan solusi untuk kebutuhan mereka, seperti considering, annoyed, dan desperate. Yang selanjutnya kelima, pelanggan telah membeli penawaran yang serupa dari kompetitor. Yang keenam, pelanggan menjalani siklus pembelian yang mirip dengan yang kita tawarkan. Yang ketujuh, pelanggan terbiasa untuk merekomendasi solusi yang baik melalui word of mouth marketing. Yang kedelapan, menguasai segmen ini akan mempermudah kita jalan untuk menguasai segmen pasar lainnya. Yang terakhir, jadi segmen ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang kita miliki serta tujuan yang besar untuk kita. Jadi tugas kita adalah memilih beachhead market dan menguasai dalam waktu yang cepat. Kriteria ini sukses menguasai beachhead market yaitu saat pelanggan kompetitor beralih menjadi pelanggan. Jadi mungkin saya di sini akan menunjukkan contoh dari profil utama pasar yang sudah saya dan rekan saya buat dari proposal sebelumnya yang sudah saya jelaskan tentang produksi masker motif kain. Mungkin saya akan tunjukkan.
di sini saya akan menunjukkan hasil profit dari pasar utama yang sudah saya dan rekan saya buat dari ide bisnis yang sebelumnya, proposal dari PKM Kewirausahaan tentang usaha masker kain aneka motif. Jadi yang pertama kita akan mengikuti gaya hidup pada kondisi saat ini, di mana kita merubah pola hidup menjadi lebih sehat dengan menaati protokol yang sudah ditentukan. Masker menjadi solusi pertahanan yang dilakukan untuk melindungi kesehatan tubuh kita. Masker yang terbuat dari bahan kain ini dimodifikasi unik, didasari dari pengamatan yang dilakukan untuk menambah daya tarik pembeli pada saat ini, di mana kita mengikuti tren yang menyesuaikan agar tercapai target konsumen. Dan untuk karakteristik pada umur ini, di sini kita umumnya kita menargetkan seluruh usia, akan tetapi kita lebih memprioritaskan pada usia remaja dan orang yang rentan terkena penyakit. Dan selanjutnya kita menargetkan untuk beberapa tempat. Yang pertama di organisasi, karena pada umumnya tiap organisasi pasti memiliki aktivitas dalam berbagai macam yang akan menimbulkan keramaian yang tidak diinginkan karena dalam situasi ini. Jadi kita merekomendasi untuk organisasi. Selanjutnya sekolah. Jadi kenapa kita memprioritaskan sekolah? Karena di sekolah ini pada umumnya tiap usia tuh ada, jadi dari usia anak-anak, remaja maupun dewasa. Di sini kita memprioritaskan untuk menargetkan produk kita ke sekolah, karena terkadang seperti SD kan ingin merekomendasi sebuah masker yang unik, yang sama dengan agar masker tersebut bisa dipakai untuk siswa-siswanya dengan motif yang sama. Jadi kita bisa memprioritaskan sekolah karena hal itu. Yang ketiga yayasan, dan yang keempat perusahaan yang pada umumnya pada golongan remaja atau dewasa. Di sini mungkin sangat rentan terkena penyakit karena lingkungannya. Dan selanjutnya kepentingan yang kita butuhkan, jadi karena adanya peraturan dari pemerintah yang mewajibkan memakai masker dan kesadaran masyarakat akan bahaya virus, maka kita manfaatkan peluang tersebut untuk memasarkan produk masker. Untuk pola pembelian ini dari strategi pasar yang kita butuhkan dalam melakukan di mana agar konsumen dapat membeli produk kita bisa dengan cara face to face, datang ke home store dan bazar di berbagai event atau secara online melalui Facebook, Instagram, online shop. Dan untuk yang terakhir, preferensi pembelian. Produk yang kita buat ini bisa menerima rekomendasi sesuai desain yang diinginkan agar menambah kepuasan konsumen. Dan materi selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Tam Samsom. Jadi pernahkah kalian mendengar apa itu Tam Samsom? Jadi ini tuh sebuah materi yang untuk mengembangkan produk tanpa analisis pasar yang tepat. Jadi pertaruhan tiap pemasaran atau marketing berpengalaman akan selalu menganalisis pasar dan memilih segmen sasaran yang tepat sebelum mengembangkan produk yang dipasarkan dan dikembangkan strategi penetapan harga yang penjualannya. Mereka yang tidak melakukan ini mungkin akan mendapatkan pasar yang dimana yang tidak tepat untuk penawaran, dengan ukuran pasar yang tidak cukup besar untuk tumbuh, dan dominasi oleh pemain yang sudah ada tanpa ruang bagi pemain baru untuk melakukan penetrasi.
Ya, oleh karena itu, untuk memastikan pasar yang tepat dan cukup besar untuk bisnis, penting kita untuk memahami apa itu TAM Samsung. Jadi, yang pertama-tama saya akan jelaskan itu apa itu TAM. Jadi TAM itu artinya Addressable Market, yang mengacu pada permintaan pasar total atau lebih peluang pendapatan yang ada dalam pasar untuk menawarkan penawaran tersebut. Di TAM itu 100% dari jumlah orang yang ada di pasar. Secara sederhananya, TAM terdiri dari setiap orang yang dapat membeli penawaran atau jumlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh bisnis dengan menjual penawaran mereka. Di TAM ini adalah angka yang signifikan, itu tidak dibatasi oleh batasan selain penawaran. Ini tidak mempertimbangkan persaingan, batasan bisnis, batasan geografis, atau faktor apapun yang dapat menghentikan bisnis untuk menjangkau dan menjual pasar. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu SAM. SAM itu adalah Serviceable Available Market, atau pasar yang tersedia dapat dilayani bagian dari total pasar yang tersedia yang sebenarnya dapat diperoleh bisnis. Ini adalah total volume penjualan dari penawaran tertentu yang dapat dijual oleh semua vendor dalam wilayah tertentu yang dapat dioperasikan dalam SAM ini. Jadi SAM ini bisa dikalkulasi beberapa persen dari TAM yang ada dalam wilayah bisnis yang dapat dioperasikan. Ini memperhitungkan semua faktor yang membatasi jangkauan ke total pasar, seperti batasan geografis, pembatas demografis, pembatasan sumber daya, pembatasan regulasi, pembatasan budaya, atau pembatasan perilaku. Selanjutnya, untuk SOM. SOM itu artinya Serviceable Obtainable Market, adalah bagian pasar yang dapat dilayani dan dapat dicapai secara realistis dalam jangka pendek. Jadi dari SOM ini, beberapa persen dari SOM yang dapat dicapai bisnis secara realistis dalam jangka pendek hingga menengah. Secara sederhana, SOM ini juga disebut pangsa pasar, yang artinya bagian realistis dari pasar pelanggan aktual yang dapat diperoleh bisnis selama beberapa tahun pertama operasi. Ini mempertimbangkan pembatasan kompetitif keuangan, ceruk, dan berbasis sumber daya sambil memprediksi jangkauan realistis selama tahun-tahun awal operasi. Di faktor SOM ini terdiri dari batasan penawaran, batasan penargetan, rencana pemasaran, saluran distribusi, batasan kompetitif, atau keterbatasan yang berkaitan dengan keuangan dan sumber daya yang lainnya. Jadi itu adalah TAM, SAM, SOM. Mungkin untuk materi ini saya akan lebih menjelaskan tentang apa itu TAM, karena ini merupakan materi yang sudah dosen saya sampaikan mengenai materi TAM. Di sini pasti kita akan bertanya-tanya, apa penting dari TAM itu, mengapa harus menghitung dengan TAM itu. Jadi penting dari menghitung TAM itu, total pasar yang ada, juga disebut total pasar yang tersedia, membantu bisnis mengidentifikasi sebesar apa peluang yang ada dan berapa banyak pendapatan yang dapat dihasilkan dengan penawaran 100% jika pangsa pasar tercapai. Ini sangat membantu untuk menentukan potensi pasar yang untuk berkembang, untuk kelayakan konsep bisnis, dan untuk upaya dan pendanaan yang mungkin diperlukan untuk beroperasi dari pasar tersebut. Dan selanjutnya, bagaimana cara menghitung TAM? Jadi ada beberapa materi.
Untuk penelitian eksternal ini melibatkan mendapatkan informasi dari data profesional yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini mahal tetapi menghambat banyak waktu bisnis. Untuk pendekatan top down ini dimulai dari atas kumpulan data makro dan memfilter data untuk menemukan subjek pasar yang sempurna, yaitu untuk memulai dengan jumlah penduduk dan kemudian menerapkan asumsi demografis, geografis, dan ekonomi untuk menghilangkan segmen yang tidak relevan. Dan untuk pendekatan bottom up itu merupakan kebalikan dari total dari pendekatan top down. Pendekatan ini berfokus pada membangun TAM menggunakan subset informasi yang tersedia. Dan untuk teori nilainya, pendekatan top down dan bottom up mencoba menemukan total pasar yang dapat dialamatkan dari pasar yang ada. Namun dalam kasus startup yang mengganggu seperti dan mengembangkan pasarnya tersendiri, pendekatan teori ini diterapkan dengan baik. Mungkin di sini saya akan menunjukkan contoh dari TAM yang sudah saya buat dari proposal sebelumnya yang PKM kewirausahaan. Baik, di sini saya akan menunjukkan hasil dari contoh total addressable market yang sudah kami buat dari sebuah proposal PKM kewirausahaan tentang yang masker motif kain ini. Di sini kita memperkirakan geografinya 250 juta orang, karena di sini kita memperkirakan 100%. Untuk umur milenial kita memperkirakan 25%, dan untuk 30% untuk orang yang mungkin memakai produk kami yang membutuhkannya, dan 5% perusahaan yang ada di Bandung. Di sini kita jual harga 5.000 dan perkiraan TAM sekitar 93,7 miliar rupiah. Mengapa? Mungkin saya akan jelaskan di sini. TAM merupakan total demand untuk suatu produksi atau jasa yang mengacu pada permintaan pasar. Total atau peluang pendapatan yang ada dalam pasar untuk penawaran tersebut. Dalam perhitungan TAM ini kami membuka usaha dengan memproduksi masker kain, dan marketnya adalah kelompok umur milenial dan geografinya di Indonesia. Untuk raw customer, kita ambil misalkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 250 juta orang, dan 25%-nya adalah kelompok umur milenial atau sekitar 62,5 juta orang. Dari kelompok umur milenial, asumsikan 30% yang memakai produk masker kain kami, karena pada umumnya produk ini sangat dibutuhkan untuk masyarakat, akan tetapi banyak yang memakai masker medis untuk dipakai sehari-hari pada pandemi ini. Mengapa? Karena mengapa kita mengasumsikan 30%, karena mungkin yang banyaknya memakai masker medis, itulah alasan kita. Dan untuk grow price, asumsikan jumlah harga rata-rata yang dikeluarkan dalam penjualan produk masker kain dalam 1 tahun dari perkalian jumlah customer dengan harga, kita kalikan 18.750.000 kali 5.000, didapat nilai 93,7 miliar rupiah. Ini merupakan perhitungan TAM dari penjualan produksi masker kain yang dapat dihasilkan dengan penawaran jika 100 peluang tercapai. Untuk materi terakhir yang sudah saya pelajari dari dosen ini, walaupun gak ada materinya, mungkin temanya ini tentang kerja keras atau usaha dalam kerja cerdas
seperti itu. Jadi mungkin saya akan menjelaskan apa itu kerja keras dan definisi kerja cerdas. Ini pertama-tama menurut Very Good Boss, kerja keras itu mengacu pada cara bekerja dengan waktu yang lama dan energi yang banyak. Hal tersebut diperlukan agar bisa mencurahkan usaha yang maksimal demi meraih kualitas kerja terbaik. Dengan model kerja ini, kita harus selalu fokus selama bekerja. Cara itulah yang bisa mendorong pekerja untuk mengeluarkan energi yang maksimal untuk kerja. Selain itu, kita juga harus memiliki motivasi yang tinggi agar kerja keras yang memberikan hasil yang positif. Karena tanpa motivasi yang cukup, kerja ini tidak akan membuahkan hasil yang baik. Di sini kita diajarkan bagaimana definisi kerja cerdas, kerja keras yang dapat memberikan pekerjaan kebebasan untuk menentukan cara kerja yang paling efektif, dalam arti sifatnya fleksibel. Jika Anda melakukan riset mengenai kunci kesuksesan, Anda akan menemukan hanya ada satu hal yang tidak bisa Anda jalani jika Anda ingin berhasil dalam bidang kehidupan apapun, dan itu adalah kerja keras. Sukses itu tidak tersedia secara kebetulan. Dibutuhkan tindakan strategis ke arah yang benar untuk sampai ke sana. Kesuksesan tidak termasuk dalam semalam juga. Ada juga banyak kegagalan yang selama perjalanan daripada dibolehkan oleh sebagian besar orang untuk mengakuinya. Pada akhirnya itu semua tentang seberapa keras Anda bekerja pada hal yang benar dan sesuatu yang membuat Anda lebih dekat dengan tujuan Anda. Tetapi untuk mau menginvestasikan waktu, energi, dan fokus Anda yang berharga, Anda harus benar-benar memahami mengapa kerja keras itu penting, karena inilah alasan utamanya. Jadi dalam kerja keras ini adalah harga yang Anda harus bayar untuk apa yang Anda dapatkan. Jika sukses itu gratis, semua orang pasti memilikinya. Tetapi ada beberapa individu yang sukses dan masing-masing dari mereka telah melakukan pekerjaan yang cukup produktif sebelum melakukan menerima imbalan apapun. Itu penting dan cukup adil. Saat bekerja keras pada apa yang Anda yakini, Anda memahami nilai sebenarnya. Jadi Anda mulai menghargai pekerjaan itu sendiri untuk membangun beberapa kualitas yang baik sepanjang jalan, dan untuk belajar pelajaran hidup yang penting selama ini. Jadi kerja keras itu membutuhkan bisa membantu kita membangun disiplin. Di awal perjalanan kita tidak siap untuk menangani kesuksesan dan semua tanggung jawab yang menyertainya. Namun menghasilkan dengan keringat dan pengorbanan mempersiapkan kita untuk melakukan hal yang terbaik. Hal yang sama berlaku untuk hidup kita. Tidak peduli apakah itu terkait pekerjaan di kampus atau kehidupan yang lainnya. Pengusaha sukses itu tidak akan mampu mengelola orang secara efektif, membangun produk yang disukai orang, menjalankan perusahaan besar, mengatur waktu dengan baik, dan bekerja dengan uang yang jumlah besar jika mereka tidak memulai dari nol dan mendapat kesempatan untuk mencapai setiap langkah selanjutnya. Para miliarder juga tidak akan pandai menangani uang mereka, karena investasi dengan bijak atau membangun jaringan begitu saja mereka butuh bertahun-tahun untuk berlatih, untuk mengasah semua kemampuannya dengan kesabarannya untuk menghasilkan uang. Jadi
kerja keras ini bersama dengan waktu yang dibutuhkan adalah suatu keharusan yang dalam perjalanan Anda menuju kesuksesan. Ini membuat kita menjadi siapa kita yang harus berubah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik untuk menunggu kita. Di kerja keras itu kita diajarkan beberapa nilai. Kerja keras ini memberi kita tujuan untuk membantu mengatasi kemalasan atau penundaan atau keraguan yang sifatnya negatif untuk kita. Akan belajar untuk bertekun, kerja keras, membantu menemukan cara untuk menghargai setiap hal yang Anda miliki dan tekad untuk mendapatkan yang lebih baik. Jadi Anda membuat kita membuat keberuntungan sendiri itu dengan kerja keras. Orang yang biasa menghabiskan banyak waktu untuk menunggu hal terjadi, mereka membuat alasan yang tak terhitung jumlahnya untuk menunda pengambilan tindakan dan terganggu sepanjang waktu. Di lain pihak, orang-orang dengan tujuan terus-menerus melakukan sesuatu yang mencoba hal baru dengan cara yang masing-masing. Kerja keras ini pasti akan memberikan hasil kepada Anda, mungkin itu hasil yang buruk atau hasil yang baik. Itu ukuran terbaik untuk apapun adalah yang kemajuan dari progres yang kita harapkan. Mengerjakan tujuan kita sendiri adalah motivasi yang kita butuhkan untuk terus bergerak maju dan mengatakan tidak terhadap gangguan dari kehidupan sehari-hari. Melihat hasil membuat kita merasa puas, berterima kasih, dan benar-benar apa yang kita lakukan itu membuat seluruh proses menyenangkan dan menemukan kekuatan yang bertahan. Maksudnya untuk membuat diri kita konsisten untuk bertahan untuk apa yang kita jalani mungkin saat ini atau kedepannya. Di materi ini saya dituntut untuk mereview sebuah film yang benar-benar merekomendasi untuk orang seperti kita yang ingin membuat usaha dengan kerja kerasnya, dengan apapun rintangan yang ia hadapi. Ini sangat film ini sangat direkomendasikan untuk ditonton. Ini film itu tuh berjudul The Pursuit of Happiness. Dari film tersebut banyak hal-hal yang bisa kita petik dari film ini. Dan motivasi mungkin tanggapan saya dari film ini tuh dari jalan cerita yang dilalui oleh aktor ini, kita diajarkan untuk mencari kebahagiaan, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jangan menyerah dengan keadaan yang kita hadapi. Carilah jalan keluarnya untuk tidak mengeluh dengan pekerjaan yang kita lakukan. Buatlah diri senyaman mungkin dan ambil setiap peluang usaha yang sudah pasti ada di depan kita. Karena setiap usaha baik pasti berbuah manis untuk kehidupan kedepannya. Mungkin sekian video dari penjelasan materi yang sudah saya pelajari dari mata kuliah entrepreneurship. Saya Muhammad Abioga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.